Halo guys, kembali lagi di channel Cloud ID by Mid Teknologi. Di video kali ini kita akan melakukan order ya, best deal dari Contabo. Kenapa? Karena sekarang Contabo lagi ada promo Black Friday dan harganya menurut saya sangat menggiurkan ya. Nah, di sini mereka ada 100% setup fee itu off ya. Dimana mereka sekarang ini menerapkan biaya setup fee terutama untuk data center yang ada di luar dari lokasi mereka. Jadi kalau untuk yang di Singapura gitu itu mereka kenakan biaya. Nah, di sini ada VPS ya, VPS Cloud, VDS dan by Server Now. Di sini kita akan ngorder yang by VPS Now. Nah, di sini kita akan coba ngorder yang Cloud VPS yang S ini ya, yang paling kecil itu ada 4 CPU core, 8 GB RAM, 50 GB NVMe atau 200 GB SSD. Jadi kita bisa pilih apakah kita mau pakai yang NVMe atau yang SSD. Nah, di video kali ini saya akan coba nanti yang ini ya, 50 GB NVMe karena saya mau tahu disknya ini berapa sih kecepatan disknya. Nanti kita akan benchmark juga performanya. Sini ada gratis satu snapshot dan yang paling bagus dari Contabo ini yaitu traffic 32 TB traffic. Jadi bisa kita bikin VPN ya. Nah, kita coba klik select sini. Oke, kita pilih yang 1 bulan regionnya. Nah, di sini kita pilih yang Asia. Nah, di Asia ini dia kenakan 1,75. Itu udah diskon 50% dari biasa 3,50. Kalau yang di US dia kasih gratis ya. US sama UK ini free. Storage-nya kita pilih yang ini aja ya, 50 GB NVMe. Ini kita pakai Ubuntu aja, Ubuntu 20 boleh. Nah, untuk passwordnya saya generate aja ya. Generate password. Oke. No private networking, bandwidth-nya 32 TB, mantap. IPv4-nya free ya. Object store non. Oke, nah totalnya itu $10,24 ya. $10,24. Oke, kita klik next. Nah, di sini kalau teman-teman sudah punya akun tinggal login aja. Kalau belum punya akun tinggal pilih mau sebagai personal ataupun bisnis gitu. Kalau teman-teman daftarkan untuk perusahaannya pilih yang bisnis. Karena saya sudah punya akun, saya login aja di sini. Saya login. Oke. Monthly fee-nya 8,49, ada biaya setupnya 1,75 ya. Jadi totalnya 10,24. Jadi ini sangat murah ya, $8. $8 cukup murah lah dengan spek yang 4 CPU gini kan. Memorinya 8 GB lagi. Luar biasa ini. Oke, setup fee. Nah, kita klik order dan pay. Nah, di sini paymentnya saya pakai PayPal ya. Nanti kalau teman-teman nggak punya PayPal, teman-teman bisa pakai kartu kredit, ataupun kalau teman-teman nggak punya kartu kredit juga, teman-teman bisa coba aplikasi-aplikasi bank digital seperti Genius misalnya, itu biasanya bisa untuk dipakai transaksi internasional. Bank Jago saya belum coba ya, tapi teman-teman kalau ada yang pernah pakai transaksi Bank Jago dan bisa tulis kolom komentar bahwa Bank Jago itu bisa dipakai untuk transaksi internasional. Nah, ini lagi password and is currently being provisioning. Nah, ini dedicated server. Dia butuh waktu untuk yang VPS dan VDS itu sekitar 3 jam. Dedicated servernya 48 jam. Untuk objek storage-nya langsung aktif ya. Jadi ini kita akan tunggu maksimal 3 jam. Oke, nanti videonya saya post dulu ya. Nanti kalau udah selesai provisioningnya, nanti saya lanjutkan lagi videonya. Halo guys, ini udah selesai ya provisioning VPS-nya di Contabo dan sudah berhasil ya. Di sini terlihat ya IP-nya berapa. Teman-teman bisa klik manage di sini lalu klik control untuk melihat lebih detailnya. Nah, di sini kita ada IP, user default-nya. Itu pakai root di sini ya, langsung root. Nanti passwordnya yang pertama kali teman-teman bikin tadi waktu mau order VPS-nya. Dan di sini kita udah coba SSH ya. Nah, ini adalah SSH-nya Contabo. Kita bisa lihat berapa core-nya. Nah, di sini ada 4 core ya. 4 core.
memorinya 8 GB. Saya rasa ini Contabo ini udah yang paling murah ya. Memori dapat 8 GB, 4 core, harganya $10. $10 pun kena include setup fee ya. Kalau di exclude setup fee-nya berarti cuma $8. Untuk hard disknya tadi kan harddisknya ini ya 50 GB. Nah, dapat 50 GB NVMe. Di video selanjutnya nanti kita akan coba benchmark ya performa dari Contabo ini. Gimana sih performa dari disknya, disk VM-nya ini, apakah cepat atau seperti apa, atau sama. Misalnya di provider lain itu SSD, tapi di Contabo ini digantiin NVMe atau gimana. Atau memang ini betul-betul NVMe yang kecepatannya memang cepat gitu. Oke, demikian videonya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video cloud provider lainnya. Thank you guys. Halo semua, kembali lagi channel Cloud ID. Di video kali ini kita akan melakukan benchmark VPS dari Contabo. Sebelumnya di video sebelumnya kita kan ada review ya VPS, cara beli VPS di Contabo. Nah, yang ini 3 hari yang lalu. Nah, di video di hari ini kita akan langsung melakukan benchmark gimana sih performa dari VPS yang kita beli ini. VPS-nya dari sini ya. Nah, ini VPS-nya, ini speknya ini spek biasa ya. Harganya $8. Kita akan coba langsung. Di sini saya sudah langsung login ya ke Contabo-nya. Kita akan lakukan benchmark menggunakan bench SH. Nanti kita akan bandingkan ya dengan salah satu cloud provider lokal yang harganya itu bisa dikatakan ya lebih mahal lah. Lebih mahal atau 11-12 lah ya. Nah, kita akan lakukan bench.sh di Contabo. Ini saya besarin ya. Saya besarin, segedein. Oke, kita enter. Nanti kita akan bandingkan dengan cloud lokal, yaitu salah satunya adalah Cloud Raya. Cloud Raya ini saya sudah bikin juga VM-nya ya. Nanti kita akan lihat. Nah, di si Contabo ini teman-teman bisa lihat di sini ya, CPU-nya ada 4 core, dia pakai AMD EPYC 72 16 core prosesor. Di sini kalau kita lihat memorinya ada 8 GB ya. Ini sangat mantap. Harganya $8. Berarti $8 itu berapa tuh? $8 8 kali 15.000 ya. Tanggaplah $15.000 ya, $120.000. $120.000 udah dapat 4 core dan 8 GB RAM. Ini sangat-sangat besar. Untuk I/O speed-nya di sini pakai yang NVMe ya. Jadi dia bukan yang SSD dari Contabo tapi yang NVMe-nya. Sebab di sini teman-teman bisa lihat di sini size disknya 50 GB cuman. Nah, itu speed-nya cukup bagus ya. 456 megabit per second, 523, 1 GB dan average-nya itu 667. Ini udah cukup bagus. Kita akan coba bandingkan ya. Saya akan coba login ya. Coba login ke cloud provider lokal. Di sini adalah Cloud Raya. Oke, saya coba. Oke, ini adalah Cloud Raya ya. Kita coba benchmark juga menggunakan yang sama ya, bench SH juga. Script yang sama. Nah, ini adalah Cloud Raya. Kita kasih warna Cloud Raya ini, kita kasih warna hijau ya. Yang Contabo kita kasih warna kuning. Nah, ini adalah Cloud Raya ya. Cloud Raya itu CPU-nya yang saya benchmark ini 1 core. Disknya 20 GB ya. Nah, ini memorinya itu 1 GB. Di sini harganya itu sekitar 90 ribuan. 90.000, jadi selisih lebih mahal Contabo ya. Dari 120.000 kurang 90 berarti selisihnya 30.000. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari segi spek itu jauh banget gitu. Segi spesifikasi jauh banget. Dan ini Contabo yang saya gunakan ini Contabo data center Singapura ya. Jadi dia latensinya juga kecil. Dan kami juga udah tambahkan melakukan monitoring ya menggunakan website microuptime.com.
Nah ini nanti teman-teman bisa kunjungi ya microuptime.com, app.microuptime.com. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, teman-teman bisa register. Nah di sini kalau teman-teman perhatikan untuk yang Contabo ini Contabo ya, itu uptime-nya 100% dan average response time-nya ini 15 milisecond saja. Jadi ini betul-betul stabil karena memang dia pakai data center di Singapura. Jadi kalau teman-teman mau coba micro uptime ini saya taruh linknya di deskripsi. Oke, di sini ini Contabo ya, dan ini adalah Cloud Raya. Nah, Cloud Raya itu I/O speed-nya 411,3 megabit per second. Nah, di sini memang terlihat NVMe Contabo ini lebih kencang ya daripada SSD dari Cloud Raya. Nah, kita akan coba lakukan benchmark dengan script satu lagi yaitu YAPS ya. Nih, yet another bench script. Kita pakai yang ini aja, Wiget. Oke, script yang Wiget. Oke, kita coba paste lagi yang ini. Kita akan coba paste lagi yang ini. Oke, nah di sini juga teman-teman perhatikan ya di bagian speed internet yang untuk Contabo tadi, yang data centernya Singapura, itu upload speednya 190, downloadnya 198. Dan untuk yang di Cloud Raya ya, yang data center Jakarta, itu upload speednya 194, download speednya 181, latensinya 3,20. Nah di sini latensinya lebih kecil punya si ini ya, si Cloud Raya lebih kecil. Untuk dari segi speed internet, Cloud Raya masih menang ya. Tapi kalau untuk dari segi upload dan downloadnya nggak jauh beda dari segi uploadnya. Oke. Nah ini hasil dari di speed test ya, IOPS-nya. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Rate-nya 23,1, 33. Nah ini untuk network speed-nya dia pakai Epref ya. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Di sini OS-nya sama-sama Ubuntu. Di sini Ubuntu 22, di sini Ubuntu 20. Oke, ini pingnya ke 154. Kalau dari segi koneksi mirip-mirip aja ya, nggak jauh beda. Cloud Raya juga sama-sama bagus juga jaringannya. Paling concern kita paling di spesifikasi aja, di mana Contabo ini menawarkan spesifikasi yang cukup bagus, cukup tinggi dengan spesifikasi yang sangat tinggi, tapi dengan harga yang murah dibandingkan dengan provider lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau cari provider, misalnya provider yang murah, spek tinggi, tapi jangan untuk pakai email email SMTP, karena banyak info bahwa IP-nya si Contabo ini sering kena blacklist gitu. Karena kan Contabo ini masih sangat peraturan di situ masih sangat longgar lah gitu. Jadi banyak yang ngelakuin setting-setting server-server aneh-aneh di sana gitu. Jadi kalau teman-teman punya seperti untuk web server ataupun database server itu masih oke lah. Tapi kalau untuk SMTP server saya rasa coba dipikirkan lagi. Kalau teman-teman yang punya website atau blog yang trafficnya tinggi, bisa coba pakai Contabo. Terutama Contabo yang data centernya di Singapura dan pakai disk NVMe ya. Harganya murah dan speknya juga kalau teman-teman bisa perhatikan, sini 8 GB, CPU-nya dapat 4 core. Dibandingkan dengan sini Cloud Raya, CPU-nya 1 core, memorinya 1 GB, harganya beda 30.000. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lain. Thank you guys. Halo semua, di video kali ini saya akan share bagaimana caranya kita mendouble storage VPS kita di Contabo. Jadi sebelumnya saya sudah share juga ya video di mana kami menggunakan layanan Contabo untuk website midnetlogi.com dan juga website lainnya. Yaitu di plan yang paling murah di sini hanya harganya $8,49. Kita sudah dapat 4 CPU, 8 GB RAM, dan di sini harddisknya ada 50 GB NVMe. Nah, di video kali ini kita akan share gimana sih caranya kita bisa mendouble 50 GB menjadi 100 GB. Buat teman-teman yang mau daftar Contabo bisa klik link di deskripsi.
Dan sekarang lagi ada promo ya, karena dia lagi ulang tahun yang ke-20. Oke. Jadi di Contabo itu teman-teman bisa klik di sini di bagian manage ini. Di sini nanti ada pilihannya double down storage NVMe di situ. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Nanti teman-teman akan dikenakan biaya $2,30 dan ini bisa lebih tinggi tergantung plan dari VPS yang teman-teman pilih pada saat mendaftar. Nah, misalnya teman-teman pakai yang ini kan 100 GB nih bawaannya. Jadi kalau kita mau double berarti 200 GB, otomatis biayanya lebih mahal dibandingkan yang kalau teman-teman double yang 50 GB NVMe ini. Otomatis nanti kan kalau di double jadi 100, kalau ini di double jadi 200, otomatis dia pasti lebih mahal harganya. Nah, setelah teman-teman klik double down itu, nanti teman-teman akan dapat email seperti ini. Email ini email pemberitahuan ya, dia ngasih tahu bahwa sudah di double untuk technical reason the space cannot be used right way. Jadi katanya setelah kita tambah VPS-nya storage itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena kita harus melakukan reset partisi di VPS kita. Dan ini dia tidak ada, kalau teman-teman melakukan dengan sesuai dengan tutorial yang ini, dia tidak akan ada loss data. Jadi data kita tuh akan tetap aman gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, di sini untuk menggantinya ya, nanti kan di link ini nanti teman-teman tinggal buka yang ini, link ini. Nah, di sini ada tutorialnya ya. Nah, di sini kita expand the existing partition. Jadi existing partitionnya itu kita extend size-nya dari yang awalnya waktu kita berlangganan pertama itu 50 GB, kita extend menjadi 100 GB karena kita mau double storage ya kan. Nah, yang pertama teman-teman install aja ini apt install cloud utils ini. Lalu selanjutnya kita mau tahu nih partisi kita itu dia SDA berapa. Di sini kan SDA 1, bisa aja nanti kita jadi SDA 2 atau SDA 3 ataupun SDB 1, SDB 2 dan terus seterusnya. Jadi di sini adalah poin penting, teman-teman harus pastikan nih partisinya apa gitu yang ada di VPS kita. Nah, saya kan coba login ya di Contabo saya. Akun Contabo. Oke. Untuk aplikasi remote-nya ini saya pakai Mob Extreme ya. Nanti kalau teman-teman mau pakai aplikasi ini juga silahkan ya. Tinggal download aja, nanti di Google ada. Nah, kita mau tahu nih partisinya itu apa gitu. Nah, sebenarnya kita bisa ketik aja df strip h gini. Jadi kita tahu nih root-nya kita di mana. Ini kan ada mon ke root-nya, yang ini /root. Nah, dia itu dev/sda3. Berarti kita partisi kita, root kita itu SDA 3 gitu. Nah, kalau teman-teman mau pakai sintaknya dari Contabo ini juga bisa ya. Tinggal di mon. Sebenarnya ini kan mon grab, dia mencari yang di mon ke root. Nah, jadi dia grab slash yang ini. Oke, nah di sini juga terus ya /dev SDA 3 on root, tipenya extended 4. Nah, inilah yang mau kita reset, yang akan kita reset. Nah, caranya itu nanti teman-teman tinggal jalankan ini sudo gropa dev SDA 1 ini teman-teman ganti. Nah, jadi ada dua komen yang perlu teman-teman ganti. Ini teman-teman sesuaikan, misalnya SDA 3 maka ditulis SDA 3. Lalu yang di bawah ini baru reset. Nah, resetnya ini yang teman-teman reset juga SDA 3. Jadi cukup seperti ini aja, yang dua ini teman-teman ganti, teman-teman sesuaikan dengan output dari root, partisi rootnya. Rootnya itu di mon kemana, maka teman-teman set ke situ. Nah, di sini kan SDA 3, maka di point lah ke situ. Supaya nanti size-nya ini kan dari awalnya kita 50 menjadi sekarang nih jadi 97 GB atau 100 GB lah, karena di dua yang lebihnya itu dipakai untuk yang lain gitu. Jadi di Contabo sangat mudah ya untuk teman-teman melakukan reset partisi. Di sini juga ada tutorialnya untuk di Windows ya. Tapi saya mayoritas di server saya itu menggunakan Linux, OS-nya, distribusi paketnya itu Ubuntu ya. Jadi saya tidak pakai Windows. Tapi kalau teman-teman itu pengguna Windows Server, di Contabo bisa coba aja reset mengikuti tutorial yang ada di Contabo ini. Dan ini sangat gampang ya. Kalau di Windows sangat mudah harusnya.
Oke, demikian videonya. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai Kontabo, tulis saja kolom komentar di bawah. Nanti saya akan mencoba menjawab semampu saya. Halo semua, kembali ke channel MIT Teknologi. Di video kali ini saya akan share ya bagaimana caranya mengupgrade VPS di Kontabo. Jadi kami sudah punya akun VPS di Kontabo ya. Sudah ada satu server dan itu plannya paling rendah ya, VPSS. Nah, jadi kami mau upgrade ke versi yang di atasnya. Nah, caranya klik manage lalu pilih upgrade VPS. Oke, di sini ditampilkan ya plan-plan VPS yang tersedia menggunakan NVMe storage, SSD dan juga storage VPS dengan SSD. Nah, kami mau upgrade itu ke versi yang VPS M ya, dimana akan didapatkan 6 core CPU, memorinya ada sebesar 16 GB. Dan harddisknya ini 200 GB. Kalau kita ingin tambahkan juga upgrade juga harddisknya ya. Kalau teman-teman tidak mau upgrade harddisk, hanya mau upgrade CPU dan RAM-nya, centang storage extensionnya itu dihilangkan. Nah seperti ini. Jadi kalau kita centang ini 200 GB, kalau kita hilangkan jadi 100 GB aja. Karena plan yang sekarang itu kami menggunakan 100 GB disknya. Oke. Untuk upgrade, sebelum upgrade teman-teman pastikan teman-teman jalankan snapshot ya, karena nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan atau error sistem itu bisa teman-teman restore ke snapshot terakhir. Oke, kita coba snapshot dulu ya. Nah di sini di bagian VPS saya klik control. Nah di sini ada servernya ya, servernya ada system rescue dan di sini ada paling sebelah kanan ini ada snapshot. Teman-teman klik aja yang ini, klik. Nah, di sini snapshotnya kan belum ada ya, jadi kita klik create snapshot. Snapshot misalnya VPS MIT Teknologi. Create snapshot. Nah, ini proses snapshotnya tergantung dari besaran VPS-nya ya. Jadi kalau size-nya VPS teman-teman itu besar, maka proses snapshotnya ini juga mungkin lebih lama gitu. Oke, di sini sudah berhasil ya snapshotnya. Prosesnya sangat cepat ya untuk snapshot ini. Selanjutnya kita lakukan ini upgrade-nya. Klik your service. Lalu kita sini kita klik upgrade VPS. Oke, di sini kita pilih yang VPS M ya, NVMe. Kita dapat 6 core, memori 16 GB, disknya 200 GB. Bandwidthnya 400 Mbps ya. Nah di sini provisioning methodnya ada dua, live migration sama new development. Jadi karena saya tidak mau membuat datanya di VPS lama itu saya hapus, jadi saya pilih live migration. Karena kalau kita new development itu maka kita akan diberikan nanti fresh server gitu. Jadi instalasi fresh, data kita hilang semua. Jadi kalau kita nggak mau data kita hilang, kita pilih live migration. Dan ini bisa waktunya sampai 48 jam atau 2 hari ya. Nah, kita klik ini, agree. Oke, kita cek lagi dari atas ya. Upgrade-nya ke VPS tipe M. Storage-nya kita upgrade ke 200 GB. Provisioning metodenya live migration. Kita setujui semua. Oke, setelah semua cek yang semua cek yang sudah oke, maka kita klik request upgrade di sini. Kita tunggu ya. Nah, the upgrade of your VPS has been request successful. We have sent you confirmation ticket number and can be see the subject of our email and will get back you soon to upgrade your VPS. Jadi proses upgrade-nya itu sedang mereka proses ya, permintaan upgrade kita. Jadi kita tinggal menunggu, nanti ada notifikasi melalui email yang dikirimkan dari Kontabo ke email kita. Nah ini adalah email dari Kontabo ya, terkait dengan upgrade kita. Jadi dia ada mengirimkan notifikasi permintaan upgrade seperti ini. Jadi kalau kita di sini dia akan dia akan mencoba ya melakukan upgrade secepatnya. Kalau ada masalah dia akan menghubungi kita lagi, dan kalau nanti
If the upgrade has not been initial or authorized by you, please get in touch with us quickly possible so that we can investigate, katanya. Jadi kita tunggu aja proses upgrade-nya sampai dengan selesai. Nanti biasanya mereka akan kirim email lagi terkait notifikasi finish upgrade VPS kita. Nah, di sini ada email masuk lagi ya dari Kontabonya terkait dengan biaya upgrade-nya. Karena spesifikasinya itu di atas dari spesifikasi lama, maka kita dikenakan biaya sebesar $11. Nah, di sini mereka minta persetujuan nih. Kalau teman-teman itu metode pembayaran menggunakan kartu kredit, otomatis kan otomatis payment ya, automatic payment. Jadi teman-teman bisa konfirmasi aja, misalnya saya setuju untuk di-charge melalui kartu kredit saya. Atau kalau teman-teman menggunakan PayPal dan itu tidak automatic payment misalnya, teman-teman bisa top up. Jadi top up aja saldonya sebesar $11. Nanti kalau sudah di top up, nanti teman-teman reply emailnya, akun saldonya sudah saya top up sebesar $11. Tolong diproses untuk upgrade-nya. Maka mereka langsung proses. Di sini karena saya pakai kartu kredit ya, jadi saya bilang saya cuman balas saja saya setuju ya, saya setuju untuk di upgrade, dikenakan biaya $11 gitu melalui kartu kredit, dan mereka langsung ngecas kartu kredit saya. Setelah itu mereka kirim email lagi ya, ini jam 3.38 pagi, menginfokan bahwa VPS-nya itu sudah selesai di upgrade. Nah, di sini ada catatan ya. You can already benefit from all new space with the expected additional space. To be able to use the additional storage space, it necessary that you extend your hard disk partition. Nah, jadi misalnya kita VPS kita lama kita 100 GB nih hard disknya. Setelah kita upgrade kan dia jadi 200 GB misalnya. Itu teman-teman setelah di-upgrade dari Kontabo ini, kita tidak langsung bisa dapat menggunakan yang 200 GB tadi. Jadi di VPS itu hanya di-tag 100 GB. Kita harus extend lagi partisinya. Nah, di sini ada tutorialnya ya dari mereka juga. Kami juga udah ada bikin tutorial nih ya, cara menambah ini. Teman-teman bisa cari aja cara menambah kapasitas harddisk VPS Kontabo. Yang ini. Ini bahasa Indonesia ya, jadi lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman tinggal cek aja dia itu partisi rootnya itu di partisinya apa. Di sini kan dia pakai SDA 3. Lalu teman-teman tinggal gropat lalu resize. Nah, jadi stepnya dari sini aja. Teman-teman cek dan jalankan perintah mount grab root partisinya, nanti outputnya apa, misalnya dev SDA 1 atau dev SDA 3 gitu. Nah, teman-teman tinggal gropat dev SDA 3 lalu resize partisi resize to fs/dev SDA 3. Nah, tinggal ganti aja SDA 3 ini jadi SDA 1 atau SDA 2. Itu sesuai dengan partisi hard disk yang ada di VPS teman-teman. Untuk hasil benchmarknya ya, hasil benchmarknya di sini CPU core-nya udah 6 core. Untuk CPU core-nya ada 6 core dengan 2,7 ya, 2,7 GHz. Jadi untuk CPU-nya kecepatannya nggak ada berubah ya, masih 2,7 juga di versi spek yang sebelumnya. Yang di bawah ini juga 2,7 ya, cuman core-nya itu ada 4, sekarang ada 6. Nah, untuk I/O speed-nya itu masih sama karena di sini pakai NVMe ya, jadi dia cepat sebesar 744. Untuk speednya internetnya naik ya, sebelumnya kan 200 Mbps, sekarang jadi 300 sampai 400 Mbps ya. Karena memang Kontabo ini membatasi kecepatan internetnya sesuai plan dari VPS yang kita gunakan. Jadi semakin tinggi spesifikasi VPS yang kita gunakan, maka akan semakin tinggi juga kecepatan internet yang kita dapatkan. Nah, dari proses upgrade ini, kesimpulan saya ya, untuk proses upgrade khususnya untuk data left migration itu di mana data di VPS-nya kita tidak hapus gitu. Itu sangat memakan waktu menurut saya. Namun kalau teman-teman mengupgrade VPS dan VPS-nya itu fresh install atau VPS kosong gitu, itu prosesnya sangat cepat ya. Jadi kita tidak perlu nunggu sampai saya estimasi sekitar bisa 12 sampai 15 jam ya untuk proses upgrade VPS.
Dan kalau dibandingkan dengan Vultr, menurut saya sangat jauh lebih cepat Vultr. Kenapa? Karena Vultr itu bisa langsung kita upgrade, mungkin proses upgrade-nya di bawah 30 menit itu udah selesai. Tapi kalau di Contabo ini, khususnya untuk yang proses upgrade-nya itu menggunakan data lab migration ya, yang data di VPS kita tidak hilang, itu proses upgrade-nya bisa sampai 15 jam. Dan estimasi di website Contabo itu sekitar maksimal 2 hari atau 48 jam. Nah, jadi saran saya kalau teman-teman menggunakan Contabo, kalau memang mau upgrade, segera upgrade aja. Karena kalau kita mendesak nanti pas mau upgrade itu agak lama gitu. Misalnya teman-teman itu websitenya lagi rame nih yang kunjungi, atau aplikasinya sedang banyak digunakan, harddisknya memorinya atau CPU-nya mau di-upgrade gitu. Nah, itu bisa lama itu. Karena kita kan nggak mungkin kita delete. Biasanya kalau di production itu sangat jarang untuk mendelete data di VPS-nya ya. Tapi mungkin ada beberapa case juga, ada juga yang butuh, maka dia fresh install aja gitu. Itu lebih cepat kalau fresh install. Sepengalaman saya di Contabo ini bisa di bawah 10 menit itu udah selesai. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat ya cara-cara upgrade VPS di Contabo ini, dan semoga membantu teman-teman yang membutuhkan cara upgrade VPS. Buat teman-teman yang mau daftar Contabo bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you. Halo, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstalasi Mikotic CHR di Contabo. Sebelumnya kan kita ada banyak ya instalasi Mikotic CHR. Sini kalau teman-teman lihat bisa di sini ada di Cloud Raya, di Vultr, dan di AWS Cloud ya. Nah, di sini kita akan coba di Contabo. Contabo ini trafficnya besar, bisa 32 terabyte ya. Jadi dia lebih besar daripada Vultr atau Linode untuk yang free bandwidth-nya gitu. Nah, daripada yang 3 ini, Contabo lebih besar dan harganya juga lebih murah. Jadi ini bisa teman-teman jadikan untuk VPN internet. Nanti juga kita akan giveaway kan sekalian ya akun VPN-nya. Nanti teman-teman ikuti aja video ini. Nanti giveaway-nya ada di website mitteknologi.com. Nanti saya tunjukkan ya di akhir video. Oke, sekarang kita langsung aja instalasi Mikotic CHR-nya di Contabo. Pertama kita akan coba remote atau SSH ke VPS Contabo-nya ya. Nah, di sini udah login ya ke Contabo. OS-nya itu yang sekarang itu OS-nya itu masih Ubuntu 20.04 ya. Di sini 20.04. Nah, kita akan masukkan OS dari Mikotic CHR ya. Nah, untuk cara instalasinya teman-teman buka aja website mitteknologi.com. Di sini ada tombol share ya. Ketik aja teman-teman ketik Mikotic CHR gitu. Install Mikotic CHR. Nah, di sini ada tutorialnya cara install Mikotic CHR di VPS. Nah, cara ini nanti teman-teman bisa terapkan di VPS apapun gitu. Jadi jenis VPS provider apapun, apakah itu VPS lokal gitu ataupun di Contabo, itu bisa teman-teman pakai. Teman-teman klik aja nih yang poin 4, install Mikotic CHR. Nah, di sini install Mikotic CHR di Contabo. Nah, di sini ada scriptnya ya. Di script ini kita tinggal jalankan script ini. Nah, di script ini kan kita pakai Mikotic CHR 646.5 gitu. Kalau teman-teman mau pakai versi 7, nanti teman-teman ganti aja link yang HTTPS ini ke link URL dari Mikotic CHR versi 7-nya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada partisinya. Partisinya ini kan ke dev SDA ya. Nah, teman-teman kalau bikin server di provider cloud itu, cek partisinya dulu apakah dia dev SDA atau dia menggunakan /dev/VDA. Cara ngeceknya teman-teman bisa ketik aja nih sudo fdisk -l di sini ya. Kita coba ya. Kita akan coba dicek di Contabo dia pakai partisi apa. Nah, di sini partisinya SDA ya. Nah, kita bisa tinggal write-kan aja. Jadi kita copy buka notepad ya. Biasakan kalau teman-teman copy paste script itu di paste dulu ke notepad gitu. Jadi kalau ada spasi dan lain-lain itu bisa teman-teman perbaiki gitu supaya nggak error lah. Nah, di sini udah pakai dev SDA ya. Jadi kalau nanti hasil ceknya adalah /dev/VDA gini,
VDA1 dan lain-lain gitu. Berarti teman-teman ganti di sini dev VDA. Nah, kebetulan ini dia SDA, jadi kita pakai /dev/SDA aja. Oke, ini tinggal kita copy aja, copy. Nah, di sini di VPS filternya tinggal kita paste, klik kanan aja di sini paste anyway. Lalu kita enter. Nah, ini kita tinggal nunggu ya. Nunggu dia proses mendownload. Jadi widget itu download ya, perintah download, lalu dia kita write ke partisinya. Oke, udah selesai seperti ini. Kalau udah seperti ini berarti sudah selesai ya. Tahap terakhir kita tinggal reboot. Jadi sangat simpel ya instalasi di Contabo ini untuk MikroTik CAR-nya, sangat mudah dan simpel. Nah, setelah dia reboot, tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya adalah kita akan coba remote IP ini melalui Winbox. Nah, ke Winbox. Nah, di Winbox ini teman-teman di sini kan ada, saya gedein ya biar jelas. Nah, di sini ada login dan password ya. Untuk loginnya admin, passwordnya kosong aja seperti ini. Nah, teman-teman coba ping ya. Coba kita ping, dari play belum nih? Ping nih. Nah, ini udah dari play ya. IP servernya dari play. Kita coba login. Nah, ini kita udah berhasil login ya ke MikroTik CAR. Jadi dia udah jadi MikroTik CAR, nggak Ubuntu lagi ISO-nya. Ini kita cek resource-nya, itu udah memorinya 8 GB ya. Dia pakai CPU-nya AMD. Dan ini CPU core-nya ada 4 ya. Jadi ini speknya cukup gede untuk MikroTik CAR ya. Jadi di sini, nah setelah teman-teman install itu, jangan lupa teman-teman set password. Ketik aja di terminal password seperti ini. Kenapa kita harus langsung kasih password? Karena ini kan IP public, jadi banyak serangan nanti dari luar. Nah. Oke. Nah, di sini. Nah, sampai dengan tahap ini kita sudah berhasil ya membuat MikroTik CAR. Selanjutnya kita bisa bikin sebagai dia VPN server ya. Teman-teman klik aja di bagian PPP gini, menu PPP, lalu klik interface di sini, tab interface. Di sini ada L2TP server. Kita tinggal centang aja, centang L2TP server seperti ini. Lalu klik apply dan OK. Sangat mudah sekali untuk membuat VPN server di MikroTik CAR ya. Dan selanjutnya supaya VPN kita ini nanti ketika teman-teman bikin akun di sini itu bisa browsing, bisa dipakai untuk internetan, kita bikin NAT dengan out interface-nya itu Ethernet 1. Jadi caranya IP firewall di tab NAT ditambah di sini. Lalu di tab general di out interface pilih Ethernet 1 seperti ini. Actionnya itu masquerade. Nah, lalu apply dan OK. Kita akan coba ya, coba membuat satu akun VPN. Saya klik di PPP, lalu di tab script saya bikin misalnya MIT Technology. Passwordnya saya bikin passwordnya ya. Service-nya saya bikin L2TP. Nah, IP-nya saya kasih misalnya 20.30.40.1, remote address-nya 20.30.40.2. Oke, saya klik apply. Oke. Nah, saya akan coba set ya di sini. Kita cek dulu. Kita cek dulu kita ini terbaca di mana. Kita cek di sini di what is my IP ya, whatismyip.com. Nah, di sini kan kita masih di Pekanbaru ya, menggunakan ISP Solnet. Nah, kita bisa jadikan kita pindah ke sini, ke Singapura ya, menggunakan ISP dari Contabo. Saya akan set ya di router yang saya gunakan di sini. Di sini. Oke. Nah, di sini kita tinggal set di sini L2TP2 ya. Kita tambahkan L2TP client. Nah, ini pilih L2TP client. Klik interface, lalu tambah sini L2TP client. Nah, di sini dial out-nya teman-teman masukkan IP dari Contabo-nya tadi ya. Pico server Contabo yang ini ya. 109.
Ini IP-nya nih 109.223.239. Oke, kita masukkan di sini. Nah, username-nya kita masukkan. Ini Shopify. Nah, ini udah berhasil connect ya. Sini statusnya sudah nyambung. Oke, update-nya udah ada. Ini udah R ya, udah register. Kita cek bagian IP, apakah dapat IP dia. Nah, sini udah dapat IP ya, 20.30.40.2 sesuai dengan IP yang kita berikan tadi dari sisi server VPN-nya. Sini ya, remote address-nya. Dan terakhir juga di sini teman-teman perlu perhatikan, karena kalau kita baru pertama install Mikrotik CHR itu kan dia speednya dibatasi 1 MB saja. Nah, ini trik ya, triknya itu teman-teman klik sistem lisensi. Nah, di sini kan masih free ya lisensinya. Teman-teman tuh bisa renew lisensi sebenarnya di sini. Nah, caranya itu teman-teman daftar aja di mikrotik.com. Mikrotik.com. Teman-teman register sini, nanti teman-teman masukkan username dan password dari login teman-teman. Teman-teman register aja di sini gitu. Nah, saya akan coba ya masukkan punya saya. Saya akan kopikan. Sini ini akun saya untuk login ke Mikrotik ya, mikrotik.com. Nanti teman-teman daftar aja, itu gratis. Nah, teman-teman pilih levelnya P1 lalu klik start. Nah, sini done ya. Teman-teman perhatikan di sini next renewalnya itu 4 Januari 2023, deadline-nya itu 3 Februari 2023, jadi masih panjang ya. Dan ini nanti juga saya nggak tahu ada bug atau apa ya di Mikrotik. Kenapa? Karena kalau udah expire dia masih bisa digunakan, speednya masih kencang gitu. Aneh juga, tapi nggak tahu kenapa ya. Nah, di sini kita di sisi klien, kita tinggal bikin. Ini teman-teman tambahkan aja dia jadi route ya. Di sini di bagian VPN-nya, add default route-nya jadikan 1 aja. Klik OK. Lalu di bagian IP route. Nah, di sini yang IP gateway-nya itu teman-teman ganti aja ke 2 distance-nya. Jadi dia distance satunya itu mengarah ke VPN. Nah, jangan lupa kita set ya masquerade-nya NAT. Yang sini ke L2TP out 2. Oke. Nah, harusnya seperti ini kita udah bisa browsing ya menggunakan VPN-nya. Nah, di sini kan tadi kita masih detect di Pekanbaru dengan ISP Solnet ya. Kita coba refresh lagi. Nah, sini udah berubah ya. ISP-nya udah Casablanca INT AS gitu. IP location-nya Paragu 10. Ini dia masih detect di Paragu, itu sebenarnya dia kan di Singapura ya. Jadi Kontabo punya saya ini data centernya di Singapura. Cuman AS number-nya dari Kontabo itu masih detect yang di Paragunya. Jadi sini terdeteknya Paragu masih, tapi sebenarnya dia di Singapura. Jadi nanti kalau teman-teman pakai dia pasti di Singapura. Ya, kalau kita coba speed test ya, test.net. Nah, ini pentingnya kalau teman-teman tadi nggak masukkan lisensi, maka nanti pas teman-teman speed test otomatis dia hanya mentok di 1 MB. Nah, kalau di sini kan kita nih, dia kan panjang ya, trafficnya gede ya, bukan panjang. Trafficnya gede ya, di sini 70 10 ya. Nah, jadi lisensi yang kita masukkan tadi itu bekerja dan berfungsi dengan baik. Jadi nanti teman bisa daftar aja di sini, register ya. Nanti tinggal masukin username dan passwordnya. Oke, ini dia cara mengenai instalasi Mikrotik CHR di Kontabo. Dan untuk giveaway-nya, teman-teman tinggal kunjungi aja situs midteknologi.com, midteknologi.com, klik giveaway di sini. Nah, di sini kan ada cara giveaway-nya ya. Syaratnya itu pertama teman-teman itu harus subscribe ya, subscribe ke channel kami, channel YouTube Midteknologi yang ini ya, channel YouTube Midteknologi. Lalu teman-teman itu share video ini, video yang di-share itu video yang sekarang, yang teman-teman tonton sekarang. Lalu teman-teman isi aja di sini nama yang alamat email teman-teman sama nama yang teman-teman gunakan untuk subscribe ke channel Midteknologi. Misalnya namanya itu Udin gitu, yang nama teman-teman pakai ya.
akunnya gitu. Seperti akun saya ini Mit Teknologi misalnya. Jadi teman lakukan aja caranya, stepnya seperti itu. Nanti akan kita undi di hari Senin atau Selasa. Oke, demikian videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas tentang tutorialnya, tulis kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.